Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Hermawan dari kelas TI 19B1. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait fungsi dan sejarah perkembangan sistem operasi dan arsitektur sistem operasi. Referensi dari Bapak Hardianto, Sistem Operasi, buku teks ilmu komputer, edisi 2, Informatika, Bandung. Pertama kita akan membahas terkait konsep dasar sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat kendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakainya. Jadi, sistem operasi adalah sebuah program yang menghubungkan antara user atau pemakai dengan komputer sehingga si pemakai dapat lebih mudah menggunakan komputer itu sendiri. Yang kedua, ada sistem operasi adalah sebagai program pengendali. Jadi, sistem operasi ini mengendalikan, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Nah, jadi di dalam sistem operasi itu ada program-program lain, misalnya kayak aplikasi Word, aplikasi Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Selanjutnya ada 3 pengertian sistem operasi. Yang pertama sebagai pelaksana perintah, yang kedua ada sebagai pelaksana tata kelola aplikasi, dan yang ketiga sebagai pengelola sumber daya atau fisik dan abstrak. Nah, selanjutnya tujuan sistem operasi ada 3, yaitu yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien, karena sistem operasi ini juga mengatur berapa sumber daya yang digunakan dan apa aja, dan sumber daya ini digunakan untuk apa. Lalu yang terakhir adalah sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi baru tanpa menggunakan layanan yang sudah ada. Jadi di sistem operasi ini juga akan selalu dikembangkan, ya, ditingkatkan terus. Kita tahu juga sistem operasi, contohnya sistem operasi Microsoft Windows 10. Windows itu ada Windows dari mulai Windows 7, Windows 8, Windows 10 sampai sekarang yang terbaru ada Windows 11. Lalu fungsi sistem operasi. Yang pertama, membentuk dan mengelola sistem file. Jadi sistem operasi ini juga dapat mengelola file-file yang ada di komputer kalian. Nah, yang kedua, menjalankan program. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, di dalam sistem operasi juga ada beberapa program seperti Microsoft Excel, Word, dan program-program lainnya atau program-program sistem lainnya. Jadi sistem operasi ini yang mengatur jalannya program-program tersebut. Yang ketiga yaitu mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer, seperti misalnya hardware ataupun hardware maupun softwarenya, antara konektivitas hardware dengan software juga. Lalu selanjutnya jenis-jenis sistem operasi. Nah, berdasarkan interface ada 2 jenis, yaitu ada text-based shell sama ada GUI. Nah, tapi berdasarkan usage atau peruntukan itu ada standalone sama networking. Nah, contoh sistem operasi yaitu ada DOS, ada OS, Macintosh, Windows, Linux, macOS, dan ada beberapa Chromium OS itu biasanya digunakan untuk oleh perusahaan Google Chrome. Dan mungkin ada juga sistem operasi untuk smartphone, misalnya kayak Android dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.